Shalom, 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 shalom kemerdekaan. Tepat hari ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Bersatu kita membangun bangsa ini. Bagaimana kalau sebelum kita mulai, kita sorakkan 3 kali merdeka. Merdeka! 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 Kasih tepuk tangan. Ya, kita merdeka di dalam Kristus dan merdeka juga di baik jasmani maupun rohani. Baik saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, semua karena kebaikan dan anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami. Terima kasih untuk kemerdekaan. Terima kasih 80 tahun negara kami merdeka. Dan saat ini kami juga mau mendengarkan firman-Mu merendahkan hati kami. Kami mau memahami makna kemerdekaan di dalam Kristus. Kami mau tidak hanya jadi pendengar, tapi pelaku firman. Tolong hambamu sembunyikan di balik kuasa salibmu, penuhi dengan karunia hikmat, karunia pengajaran, karunia pengetahuan, penggalian lebih dalam memberitakan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, dan saat ini berfirmanlah Tuhan, nyatakan apa yang menjadi isi hatimu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Juga kami patahkan segala benteng-benteng musuh yang tidak berjalan di jalan-Mu Tuhan. Berfirmanlah, Roh Kudus bicaralah pribadi lepas pribadi. Penuhi hambamu ini dengan hikmat yang daripadamu. Terima kasih untuk semua kasih setia kebaikanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara, temanya merdeka untuk melayani. Kemerdekaan sejati itu apa? Saya memberi tema kemerdekaan sejati itu hidup oleh roh, bukan untuk daging. Hidup oleh roh, bukan untuk daging. Wow, puji Tuhan saudara, saya percaya firman ini diberitakan siapapun yang mendengar, baik sobat yang di TikTok maupun sobat yang ada di YouTube semuanya. Shalom. Jadi ada paradoks kemerdekaan, saudara. Kemerdekaan secara duniawi dan rohani. Di era modern, konsep kemerdekaan sering dipakai secara keliru. Ujungnya apa? Sebuah paradoks. Kemerdekaan itu berekspresi di media sosial, ya. Misalnya ini sering sekali ya sampai sekarang ini disalahartikan apa itu kemerdekaan berekspresi di media sosial. Ini sebagai kebebasan untuk menghujat, menyebarkan disinformasi, menyerang orang lain tanpa tanggung jawab. Kemerdekaan finansial yang dikejar mati-matian terkadang justru menjerat individu dalam perbudakan baru. Jadi gaya hidup yang konsumtif, yang tak berkesudahan dan kecemasan untuk mempertahankan status, pengejaran akan kemerdekaan dalam banyak kasus secara ironis. Ini justru menghasilkan bentuk-bentuk perbudakan yang baru dan lebih luas. Jadi paradoks modern ini sejatinya menggemakan krisis yang sedang melanda jemaat di Galatia. Jadi kita bicara dari Galatia, saudara ya. Nah, sebelumnya mari kita baca ya. Mungkin saya ringkas aja Galatia 5, saudara ya. Boleh dibaca Galatia, Efesus, Filipi, Kolose 1 dan 2, Tesalonika, ya Galatia 5. Ya, kemerdekaan Kristen, tapi kita ambil dari ayat 13 ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ya, mungkin nanti kita akan lanjut, saudara. Jadi ada pengejaran. Jadi di sini ada banyak kemerdekaan, pengertian. Kemerdekaan finansial ini yang dikejar-kejar tiap orang, mati-matian, terkadang justru menjerat individu itu sendiri dalam perbudakan baru. Seperti gaya hidupnya jadi konsumtif, tak berkesudahan.
dan kecemasan untuk mempertahankan status ini pengejaran akan kemerdekaan dalam banyak kasus. Jadi secara ironis justru ini menghasilkan bentuk-bentuk perbudakan yang baru dan lebih luas. Paradoks modern ini sejatinya menggemakan krisis yang sedang melanda jemaat di Galatia pada abad pertama. Mereka adalah orang-orang yang telah mengalami kemerdekaan yang paling radikal, pembebasan dari perbudakan dosa dan maut melalui karya penebusan Kristus. Namun, saat Rasul Paulus menulis suratnya, mereka berada di ambang pintu untuk kembali memasuki sebuah perbudakan baru. Wow, sudah merdeka malah jadi perbudakan. Kuk perhambaan yang mengancam kali ini bukan penindasan politik, saudara. Jadi banyak sekali pengertian kemerdekaan. Ya, melainkan ini sebuah sistem keagamaan yang kaku. Ini yang dipaksakan oleh para guru palsu. Paulus menulis dengan nada yang sangat mendesak dan prihatin karena jemaat yang dia kasihi ini telah begitu lekas berbalik daripada dia dan mulai menganut suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, saudara. Krisis di Galatia ini bukan sekedar perdebatan teologis. Ritual keagamaan ini sebuah krisis eksistensial yang menyangkut identitas orang percaya dan hakikat Injil itu sendiri. Para penentang Paulus yang dikenal sebagai kaum Yudais pada dasarnya menyampaikan sebuah pesan yang merusak. Jadi pesannya begini, imanmu kepada Yesus itu baik tetapi tidak cukup. Nah, jadi ada dua kaum ekstrim yang sama-sama menyesatkan. Untuk menjadi umat Allah yang sejati dan lengkap, engkau yang bukan Yahudi ya harus disunat dulu. Nah, jadi balik ke hukum Taurat, menaati hukum Taurat padahal hidup ini hukum karunia. Tuntutan ini menyerang jantung Injil kasih karunia. Ini menyiratkan bahwa karya penebusan Kristus di kayu salib tidak memadai untuk keselamatan, saudara ya. Jadi ini menyesatkan. Akibatnya apa? Orang Kristen yang bukan Yahudi di Galatia merasa sebagai warga kerajaan kelas 2. Orang Yahudi asli yang merasa mereka yang pantas masuk surga. Ini membuat mereka punya iman yang inferior, saudara. Ini bahaya, ya. Ini penyesatan. Jadi Kristus sudah nggak ada gunanya disalib kalau begini, ya. Ini penyesatan. Jadi ada dua kaum ya, saudara, yang inferior membuat iman inferior. Ya, tuntutannya banyak ya, saudara ya. Jadi ini belum sempurna. Hal ini tak pelak menciptakan benih-benih perpecahan, kesombongan rohani, dan konflik internal yang tajam di dalam komunitas yang seharusnya didasarkan pada anugerah yang menyatukan. Paulus melihat komunitasnya mulai saling menggigit dan saling menelan. Oleh karena itu, surat Galatia dan khususnya perikop dalam pasal 5 ini menyajikan sebuah argumen sentral yang relevan sepanjang masa. Kemerdekaan Kristen sejati bukanlah kebebasan untuk melakukan apapun yang diinginkan ego, melainkan kemerdekaan dari kuasa dosa dan tuntutan hukum Taurat agar orang percaya dimampukan oleh Roh Kudus. Untuk apa? Melakukan hal yang paling luhur. Apa yang paling luhur itu? Melayani Allah dan sesama. Dalam kasih itu paling luhur. Bukan tuntutan hukum Taurat, saudara. Nah, di sini kita bicara berarti pondasi kemerdekaan kita itu apa? Apakah taat hukum Taurat? Bukan. Pondasi kemerdekaan kita anugerah yang membebaskan. Saudara, karena itu kita harus tahu dulu bahasa asli merdeka itu. Nah, apa artinya? Dalam bahasa Yunaninya eleuteria. Eleuteria. Jadi untuk paham kedalaman argumen Paulus ini kita harus menganalisis bahasa asli. Ini penting mengeksegesis ya. Jadi orang teolog jangan ngambil dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Gali bahasa asli, gali terus, baca ulang. Roh Kudus akan singkapkan. Galatia 5 ayat 1. Paulus menulis, fokus utamanya di ayat 1. Ini kalau kita teliti, kemerdekaan itu artinya itu kata benda. Bahasa Yunaninya eleuteria. Jadi itu beda dengan
Kata kerja, kalau kata kerja dari kemerdekaan apa? Memerdekakan, eleuthero. Jadi Paulus sedang menggunakan bentuk waktu Yunani sangat spesifik dari bahasa asli kita bisa gali. Apa maksudnya? Jadi ini sangat spesifik untuk kata kerja memerdekakan, ya. Untuk kata kerja ini yaitu aorist indikatif aktif euletorosian. Ini diterjemahkan telah memerdekakan. Jadi kita harus gali saudara, dalam tata bahasa Yunani modus aorist indikatif ini menunjuk pada sebuah tindakan yang telah terjadi di masa lampau, yang dipandang sebagai peristiwa yang tuntas, selesai, dan definitif. Ini bukanlah sebuah proses yang masih berlangsung atau sebuah tujuan yang harus dicapai di masa depan. Jadi, terjemahan yang lebih kaya dan akurat secara teologis dari Galatia 5 ayat 1, untuk kemerdekaan inilah Kristus telah secara tuntas dan final memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh. Implikasinya sangat dalam, saudara. Kemerdekaan orang Kristen bukanlah sesuatu yang mereka perjuangkan untuk diraih melalui ketaatan pada hukum atau ritual. Kemerdekaan itu sebuah status, sebuah realitas yang sudah dianugerahkan secara penuh melalui karya Kristus yang sudah selesai. Perjuangan orang Kristen oleh karena itu bukanlah untuk menjadi merdeka, melainkan untuk hidup sebagai orang yang sudah merdeka, untuk berdiri teguh dan mempertahankan status anugerah tersebut dari setiap upaya yang ingin menarik mereka kembali ke dalam perbudakan. Saudara, saya ingin membahas latar belakang sejarahnya. Ini menarik sekali. Jadi, ada pertarungan untuk Injil sejati. Wow, siapakah yang berusaha menarik jemaat Galatia kembali ke dalam perbudakan? Mereka adalah kaum Yudais. Ini sekelompok orang Kristen dari latar belakang Yahudi. Jadi memang ini Yahudi. Meskipun mereka percaya kepada Yesus sebagai Mesias, mereka belum dapat melepaskan diri dari tradisi dan pandangan dunia Yudaisme mereka. Mereka bersikeras bahwa orang-orang percaya yang non-Yahudi ini harus disunat dulu. Harus sunat gitu ya saudara ya. Sunat nggak sunat sebenarnya, sunat hati yang paling penting. Tapi sunat itu pun bukan karena untuk menyelamatkan, tapi untuk kesehatan juga ya saudara. Dan berkomitmen untuk taat hukum Musa agar dapat diselamatkan dan diterima sepenuhnya sebagai umat Allah. Nah, ini yang salah. Berarti apa bedanya sama orang Yahudi biasa dengan yang mengenal Kristus? Jadi motivasi mereka ini kemungkinan besar bersifat kompleks. Sebagian tulus meyakini bahwa inilah jalan yang benar sesuai pemahaman mereka akan perjanjian lama. Namun, Paulus menyingkap adanya motif lain yang lebih duniawi. Jadi dalam Galatia 6 ayat 12 dia menuduh mereka memaksakan sunat agar mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Ini menunjukkan komunitas Yahudi yang lebih luas bahwa mereka masih mempromosikan sunat. Mereka berharap dapat menenangkan pihak-pihak yang memusuhi gereja dan menghindari penderitaan. Jadi kemarahan dan ketegasan Paulus menentang ajaran ini bukan karena dia anti terhadap hukum Taurat, tapi karena dia melihat ajaran tersebut sebagai Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Dengan menambahkan syarat perbuatan manusia, sunat, pada iman kepada Kristus. Jadi mereka secara efektif meniadakan kecukupan dan finalitas karya penebusan Kristus. Jika pembenaran di hadapan Allah dapat diperoleh melalui perbuatan hukum, maka seperti yang Paulus katakan dengan tajam, Kristus sama sekali tidak berguna kalau kembali ke hukum Taurat. Galatia 5 ayat 2. Dan orang-orang yang mencoba jalan itu telah hidup di luar kasih karunia. Galatia 5 ayat 4. Jadi tujuan kemerdekaan itu dipanggil untuk melayani. Nah, karena kita menyadari bahwa konsep kemerdekaan itu bisa disalahpahami sebagai kebebasan yang tanpa batas alias kebablasan, maka Paulus beri pembatas, ada pagarnya yang krusial,
Kita baca di Galatia 5 ayat 13. Dia menulis, "Saudara, memang kamu udah dipanggil untuk merdeka," itu bahasa modernnya. "Tapi jangan dipergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan hidup dalam dosa. Melainkan ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Kalau kita gali, kita eksegesis, ada frasa kesempatan hidup dalam dosa. Jadi dalam bahasa Yunani, apormete sarki, yang secara harfiah ini berarti sebuah pangkalan atau titik awal bagi daging. Jadi kemerdekaan Kristen bukanlah landasan untuk meluncurkan agenda egois dari natur berdosa kita. Sebaliknya, kemerdekaan sejati itu realokasi loyalitas yang radikal. Jadi orang percaya telah dibebaskan dari perbudakan kepada dosa dan hukum Taurat bukan untuk menjadi tuan atas diri mereka, melainkan untuk memasuki sebuah perbudakan baru yang sukarela, menjadi hamba Kristus dan hamba bagi sesama dalam kasih. Inilah paradoks Injil, puncak kemerdekaan ditemukan dalam pelayanan yang penuh kasih. Jadi saudara, dengan melakukan hal ini, orang percaya justru menggenapi seluruh esensi dan tujuan luhur dari hukum Taurat yang oleh Paulus dirangkum dalam satu perintah. Apa perintahnya? Dari Imamat 19 ayat 18. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini ada hubungan kausal yang tak terhindarkan antara teologi yang salah atau legalisme dan perilaku komunitas yang merusak. Paulus paham bahwa ajaran kaum Yudais ini menekankan pencapaian status rohani melalui perbuatan dan ritual eksternal. Jadi secara logis ini melahirkan kesombongan, penghakiman, dan persaingan dalam jemaat. Saudara, saat fokus kita bergeser dari anugerah Kristus yang kita terima bersama dengan tingkat kesalehan yang kita bandingkan, maka komunitas iman akan hancur. Jadi perbandingan melahirkan kesombongan. Bagi yang merasa berhasil dan iri hati atau keputusan bagi mereka yang merasa gagal, inilah konteks di balik gambaran mengerikan yang Paulus gunakan di ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, awas, jangan sampai saling membinasakan. Ini gambaran apa? Binatang buas yang saling mencabik. Artinya apa? Ini bukan sekedar nasihat moral yang terpisah. Ini konsekuensi logis. Kalau teologinya berpusat perbuatan. Saudara, kita harus paham Injil anugerah menghasilkan kasih dan pelayanan Injil perbuatan menghasilkan persaingan dan kehancuran komunal. Anugerah pasti buahnya kasih pelayanan. Kalau kita berdasarkan perbuatan, pasti yang ada persaingan, hancur. Saudara, kita akan bahas tentang apa itu medan pertempuran kehidupan Kristen. Daging vs roh, daging melawan roh. Saudara, Anda sadar atau tidak, setiap hari adalah peperangan rohani. Ada dua kekuatan yang berlawanan. Saudara, kita bila menetapkan pondasi dan tujuan kemerdekaan, Paulus beralih ke dinamika internal kehidupan Kristen. Bagaimana cara agar kemerdekaan yang mulia ini tidak disalahgunakan? Paulus memberikan jawaban yang ringkas namun mendalam dalam Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat ini memperkenalkan dua kekuatan yang saling bertentangan. Ini mendefinisikan medan pertempuran rohani setiap orang percaya. Daging, sarx, dan roh, neuma. Jadi penting untuk memahami apa yang Paulus maksudkan dengan daging atau sarx. Istilah ini nggak semata-mata pada tubuh fisik atau hawa nafsu seksual. Dalam teologi Paulus, sarx adalah istilah teknis untuk natur manusia secara keseluruhan, termasuk pikiran, kehendak, emosi, dan tubuh yang telah jatuh ke dalam dosa dan terpisah dari Allah. Ini adalah prinsip kehidupan yang berpusat pada diri sendiri
Jadi secara inheren ini memberontak terhadap Allah dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini usaha manusia yang dikritik keras Paulus dalam Galatia 3 ayat 3 saat dia bertanya, "Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging?" Saudara, di sisi lain, kita akan bicara roh dalam bahasa aslinya Pneuma. Ini bukan sekedar cita-cita rohani manusia. Ini Roh Kudus, pribadi ketiga Allah Tritunggal. Sejak Pentakosta kita alami. Dia mendiami setiap orang percaya yang percaya kepada Kristus. Roh Kudus, sumber kehidupan ilahi yang baru, kekuatan, penuntun bagi orang percaya. Pertentangan antara dua kekuatan ini bersifat total, tidak dapat didamaikan. Paulus menegaskan dalam Galatia 5 ayat 17 sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Tidak ada wilayah netral dalam kehidupan Kristen. Gak boleh, saudara. Gak ada zona abu-abu. Lu pilih. Setiap pemikiran, perkataan, perbuatan pada akhirnya itu berada di bawah pengaruh salah satu dari kekuatan ini. Ada manifestasi daging, perbuatan yang jamak merusak. Paulus kemudian menguraikan bagaimana kedua kekuatan ini bermanifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Dia memulai dengan manifestasi dari sarx dan dia sebut perbuatan daging, ta ergata sarkos. Pilihan kata ini signifikan, sangat signifikan. Pertama, dia pakai bentuk jamak. Perbuatan, perbuatan. Erga, artinya apa? Ini menunjukkan bahwa kehidupan yang didominasi oleh natur berdosa ini bersifat terfragmentasi, kacau. Dan ini menghasilkan banyak tindakan dosa yang berbeda-beda. Jadi meskipun beragam, semua perbuatan ini berasal dari akar yang sama. Pemberontakan terhadap Allah dan pemujaan terhadap diri sendiri. Jadi daftar dosa dalam ayat 19 sampai 21 tidak dimaksudkan untuk menjadi daftar yang lengkap. Ini terbukti dari frasa, penutup dan sebagainya. Tetapi cukup representatif menunjukkan luasnya cakupan dosa. Paulus mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori. Ada dosa seksual apa saja? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ada dosa religius, paganisme, penyembahan berhala, sihir, ada dosa sosial, komunal, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Jadi banyak diantaranya adalah cerminan langsung dari masalah saling menggigit di Galatia. Wow. Jadi ada dosa yang berhubungan dengan kelebihan, saudara. Itu seperti apa? Kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ya, ini berhubungan dengan kelebihan. Saudara, bila kita amati setelah kita melihat daftarnya, Paulus memberi peringatan sangat keras. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini peringatan gak boleh ditafsirkan sebagai ajaran bahwa orang Kristen sesekali jatuh dalam dosa akan kehilangan keselamatannya. Kata kerja Yunani yang digunakan prasontes, mereka yang melakukan. Ini berada dalam bentuk present participle. Ini menyiratkan sebuah praktek yang terus-menerus, sebuah pola, sebuah gaya hidup yang menjadi ciri khas orang tersebut. Gaya hidup yang secara konsisten dan tanpa pertobatan ini ditandai oleh perbuatan daging. Wow, ini menunjukkan bahwa orang tersebut pada dasarnya tidak pernah benar-benar dilahirkan kembali dan dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya mereka bukanlah milik Kristus. Saudara, saya harus beritahu, manifestasi roh itu apa? Roh bukan buah-buah roh, buahnya satu, tunggal, utuh. Ini kontras dengan perbuatan daging, perbuatan jamak. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya, perbuatan-perbuatan. Jamak kacau. Buah.
tunggal utuh. Jadi Paulus sedang menyajikan manifestasi dari kehidupan yang dipimpin oleh roh. Buah roh, bukan buah-buah roh. Hokarposto, pneumatos. Ini pilihan kata Paulus di sini sekali lagi penuh dengan makna teologi, saudara ya. Buah bukan perbuatan. Ini kontras dan kontras ini disengaja. Perbuatan itu yang kita hasilkan melalui usaha, melalui kekuatan kita. Tapi buah ini tumbuh secara organik dalam diri kita. Ini dari hasil apa? Hasil kehidupan yang terhubung dengan sumbernya. Kalau Roh Kudus mendiami kita, pasti kita punya buah roh. Jadi ini sejajar dengan pengajaran Yesus dalam Yohanes 15. Pokok anggur. Ranting yang tetap melekat pada pokok anggur pasti berbuah. Kalau dia nggak melekat, dia nggak akan berbuah, saudara. Jadi perbuatan rohani ini bukanlah proyek perbaikan diri. Bukan. Pertumbuhan rohani itu bukan perbaikan diri. Tapi apa? Hasil ketika kita berserah kepada karya Roh Kudus. Jadi roh yang menumbuhkannya, bukan usaha kita. Buah di sini tunggal. Ingat, bukan buah-buahan. Buah. Paulus tidak bicara tentang buah-buah roh, buah roh. Seolah kita itu punya beberapa dan bisa mengabaikan yang lain. Tidak. Itu satu paket. Itu menggunakan bentuk tunggal buah. Itu sebuah kesatuan karakter yang utuh, harmonis. Kasih ada, sukacita ada, damai sejahtera apa. Aspek lainnya bukanlah kebajikan yang terpisah, tapi paset dari satu karakter Kristus yang indah yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri orang percaya. Jadi ada 9 aspek dari buah roh ini. Saya kelompokkan. Dalam hubungan kita dengan Allah, pasti ada buah kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih agape, sukacita cara, damai sejahtera, eirene. Dan juga dalam hubungan kita dengan sesama, di sini akan terlihat buah kesabaran kita, makrotimia, kemurahan, krestotes, kebaikan, agatosin. Dalam karakter internal, kesetiaan, ini internal, pistis, kelemah lembutan, prautes, penguasaan diri, enkratia. Jadi Paulus menutup daftar ini dengan pernyataan pamungkas, saudara. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Artinya apa? Ini puncak argumennya. Untuk melawan kaum Yudais yang harus patuh pada hukum Taurat. Kehidupan yang dipimpin oleh roh tidak akan pernah bertentangan dengan hukum Taurat. Jadi melebihi hukum Taurat. Sebaliknya, kehidupan seperti inilah yang justru menggenapi tujuan moral dan spiritual terdalam dari hukum Taurat dengan cara tidak pernah bisa dicapai oleh ketaatan legalistik yang lahirnya dari kekuatan SARS. Wah, udah paham ya saudara ya? Pilihan kata Paulus ini luar biasa, perbuatan vs buah. Ini argumen teologis yang sangat cemerlang, brilian. Kata perbuatan, bahasa Yunani erga, ini kata yang persis sama digunakan di sepanjang suratnya untuk menentang perbuatan hukum Taurat, erga nomo. Jadi dia pakai erga, erga, erga. Dia menggunakan terminologi konsisten ini. Jadi Paulus secara halus tapi kuat, dia sedang menghubungkan usaha membenarkan diri melalui ketaatan hukum dengan manifestasi dosa lainnya yang lebih gamblang. Jadi keduanya, baik legalisme, usaha menaati hukum dengan kekuatan sendiri maupun lisensiusme, ini menuruti hawa nafsu, adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu SARS, kehidupan yang berpusat pada diri sendiri dan mengandalkan kemampuan manusia. Keduanya adalah upaya manusia untuk mencapai sesuatu, keselamatan atau kepuasan. Jadi di luar ketergantungan total pada anugerah dan kuasa Roh Kudus, satu-satunya jalan keluar dari kedua ekstrim yang merusak ini, kehidupan yang berbuah, menghasilkan buah, karpos, secara definisi tidak dapat dikerjakan atau diusahakan,
Ini dihasilkan, bukan diusahakan. Dihasilkan lewat apa? Hanya dengan penyerahan total kepada Roh Kudus. Baru kita menghasilkan buah roh ini. Ini pukulan telak bagi kaum Yudais yang berpikir diusahakan, dikerjakan, saudara. Ini kontras kehidupan daging dengan roh. Kalau kita lihat dari aspek perbuatan daging dan buah roh, ya, kalau daging itu dari 19 sampai 21, roh 22 sampai 23, Galatia 5. Sumbernya kalau daging itu natur kita manusia yang berdosa, ini disebut SARS. Sedangkan buah roh itu sumbernya tentu Roh Kudus, pneuma. Kemudian sifatnya kalau daging itu jamak, banyak, kacau dia, terfragmentasi dan banyak konflik. Perhatikan buah roh, itu tunggal, utuh, harmonis, terintegrasi. Prosesnya, kalau daging itu dengan perbuatan. Jadi ini hasil usaha manusia yang aktif. Sementara kalau buah, ini hasil pertumbuhan organik oleh roh. Jadi hasil perpecahan, kecemaran, permusuhan, kehancuran, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesatuan. Jadi tujuannya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ciri khas kehidupan dalam kerajaan Allah. Pertama, saya akan membuat kesimpulan dan aplikasinya. Berjalan dalam kemerdekaan sejati. Ini panggilan bertindak menyalibkan daging. Panggilan bertindak menyalibkan daging. Bagaimana orang percaya dapat secara praktis hidup dalam kemenangan roh atau daging? Paulus memberi dasar teologisnya di Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sekali lagi, penggunaan bentuk waktu aorist ini telah menyalibkan sangat penting. Penyaliban natur berdosa kita bukanlah sesuatu yang harus kita lakukan berulang kali setiap hari. Ini sebuah fakta hukum. Peristiwa definitif yang terjadi pada saat kita bersatu dengan Kristus melalui iman dalam kematian Kristus. Kuasa dosa atas kita dipatahkan. Lalu melalui kematian Kristus. Jadi, bagaimana kita mengaplikasikan kebenaran ini dengan cara yang transformatif? Perjuangan Kristen sehari-hari bukan upaya yang melelahkan untuk mencoba menyalibkan daging, bukan. Seolah-olah itu tugas berat yang harus dimulai dari nol setiap pagi, bukan. Sebaliknya, sebenarnya perjuangan kita adalah hidup sesuai dengan kenyataan bahwa daging kita sudah disalibkan di dalam Kristus. Ini adalah tentang mengingat identitas baru kita, mempercayai apa yang Tuhan firmankan tentang kita dan berjalan dalam kemenangan yang telah Kristus sediakan. Kita tidak berperang untuk kemenangan, tetapi dari kemenangan yang sudah diraih. Jadi hidup dipimpin oleh roh. Kebenaran teologis ini kemudian diterjemahkan ke dalam praktik harian Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin roh. Ayat ini dengan indah merangkum seluruh aplikasi praktis dari perikop ini. Paulus membuat perbedaan halus, namun penting. Hidup oleh roh, omen menuma, neumati, menunjuk pada status kita. Roh Kudus telah memberikan kita hidup rohani yang baru. Ini adalah fakta dipimpin oleh Roh Kudus. Pneumatikai sotechomen. Ini menunjuk pada praktik kita secara harfiah. Marilah kita berjalan selaras atau berbaris menurut roh. Ini panggilan sadar, panggilan sengaja, terus-terusan. Ini menyelaraskan langkah, pikiran, keputusan kita dengan pimpinan Roh Kudus. Belajar dipimpin Roh, bukan pengalaman mistis yang pasif. Ini ritme kehidupan yang aktif. Disiplin ini memulai hari dengan menyerahkan kehendak kita kepada Allah. Artinya apa? Kita mendengarkan suaranya melalui apa? Pertama, baca firman. Ini artinya apa? Bergantung pada kekuatannya, bukan kekuatan kita. Melalui apa? Doa. Terutama saat menghadapi godaan, doa. Ini berarti membuat pilihan sadar, sepanjang hari sadar untuk menaati dorongannya yang kudus daripada menyerah pada keinginan daging yang egois. Paulus menutup bagian ini
dengan aplikasi yang sangat konkret dan relevan bagi situasi di Galatia dan juga kita. Janganlah kita gila hormat, jangan saling menantang, saling mendengki. Ini peringatan langsung. Ini yang membawa nunjuk kembali ke akar masalah di Galatia. Masalahnya kesombongan rohani, persaingan, perpecahan. Ini dari teologi yang berpusat pada perbuatan. Kehidupan yang dipimpin roh pasti tidak seperti ini. Dia akan mematikan perilaku merusak ini dan sebaliknya menghasilkan buah kasih, damai sejahtera, kesabaran. Saudara, sebagai penutup, setiap orang percaya diundang melakukan refleksi. Di area manakah dalam kehidupan ini usaha untuk mengerjakan kekristenan masih didasarkan pada kekuatan daging? Di mana perbuatan daging yang kacau lebih terlihat daripada buah roh yang utuh? Apakah pemahaman tentang kemerdekaan lebih condong pada lisensi untuk memuaskan diri atau kesempatan berharga untuk melayani orang lain dalam kasih? Kemerdekaan sejati dalam Kristus adalah anugerah yang terlalu berharga untuk disia-siakan atau disalahgunakan. Ini panggilan untuk hidup dalam realitas anugerah, berjalan dalam kuasa roh, dan menghasilkan buah yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami memahami makna kemerdekaan. Kami ingin berbuah. Kemerdekaan bagi kami panggilan. Kemerdekaan bagi kami disiplin. Kemerdekaan bagi kami yaitu berbuah. Supaya kami bisa dinikmati jadi terang, jadi garam. Tolong kami semua anak-anak-Mu, supaya kami melatih diri kami. Ampuni setiap keakuhan, kesombongan. Ampuni semua karakter kedagingan kami. Ajari kami Tuhan, kami mau diajar. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, selamat hari kemerdekaan. Tuhan memberkati.